Kali ini aku mau cerita yang baru aja aku alami sendiri kemarin hari Minggu ketika riding sendirian ke Sukabumi. Hari itu merupakan minggu pagi ketika libur kerja dan aku iseng pengen buat touring naik motor sendirian. Seketika itu terpikir untuk touring ke sebuah pantai di daerah Pelabuhan Ratu. Karena memang aku belum pernah sekalipun touring ke daerah Sukabumi. Hanya bermodal Google Maps dan modal nekat tentunya dengan bismillah. Start jam 9 pagi dari rumahku yang ada di daerah Bogor. Lihat di Maps, perjalanan sekitar 3 jam 45 menit. Dan ya bisa lebih mungkin karena istirahat dan sholat. Maps mengarahkanku lewat Bogor kota, lalu tajur dan belok kanan arah Sukabumi. Sekitar pukul 1 siang, aku sampai di Jalan Pamuruyan. Jalan yang sejuk, berkelok, dan kanan kiri merupakan perkebunan kelapa sawit. Aku cek Maps masih butuh sekitar 50 menit untuk sampai ke tujuan. Sambil istirahat, aku coba hitung-hitung waktu karena jangan sampai aku lewat jalan ini malam hari. Karena agak takut juga sih dengan kondisi jalan berkelok dan di tengah perkebunan sawit pasti gelap sekali jalan ini kalau malam. Sekitar jam 2 siang, aku udah sampai di tujuan. Istirahat sambil menikmati pantai yang cukup indah. Sampai jam 3 sore, aku putuskan untuk pulang karena takut ketika lewat perkebunan sawit sudah gelap. Sampai di daerah Cikadang sudah pukul 4 sore. Entah kenapa aku ragu untuk lewat jalur tadi yang aku lewati tadi ketika berangkat. Lewat perkebunan sawit lalu tembus Sukabumi hingga Tajur. Aku coba cek Maps, ternyata ada jalur alternatif lain yang lebih dekat ketimbang lewat jalur pertama, yaitu lewat Cipetir. Aku hitung-hitung waktu akan sampai daerah Leuwiliang jam 6 sore. Karena daerah Leuwiliang sudah ramai dan aku tahu kondisinya seperti apa. Jadi dengan yakin aku lewat daerah Cipetir. Padahal belum tahu medan dan jalan seperti apa yang akan aku lewati. Baru masuk jalan Cipetir, langsung ketemu perkebunan sawit. Tapi karena kondisi masih terang dan ramai, aku terus jalan aja seperti biasa. Sampai di daerah Pamijahan, jalanan basah ternyata. Dan di situ habis turun hujan, sehingga daerah situ jadi berkabut. Dan jalanan semakin gelap ketika sampai di daerah Cianten karena kawasan hutan lindung Gunung Halimun. Dan aku sudah mulai terasa gak enak di jalan karena kondisi yang gelap dan sangat-sangat sepi jalanannya. Jam menunjukkan pukul 17.45, jam 5 sore lebih 45 menit. Dan aku baru sampai di daerah Purasari. Di sini benar-benar hutan. Ada beberapa warung pinggir jalan tapi tutup dan gelap sekali. Ditambah kabut yang semakin membuat takut dan dingin. Aku istirahat sebentar di sebuah warung yang tutup itu. Mencoba menunggu orang lain melintas biar ada barengan karena aku benar-benar ada perasaan gak enak lewat daerah situ. Dan yang makin parah, di sana aku gak dapet sinyal. Jadi aku gak bisa cek Maps bener atau enggak nih jalanannya. Kalau siang, aku rasa sih tempat ini asik. View-nya bagus dan udaranya sejuk. Tapi ini menjelang maghrib. Dan di sini, suasananya benar-benar mencekam. Lama aku nunggu, ternyata nggak ada sama sekali orang yang melintas. Akhirnya aku nekat lanjut perjalanan sendirian di tengah hutan itu. Gak lama jalan, aku ngedengar suara lirih. Lirih banget, pelan, suara merintih yang entah dari sebelah mana. Dan itu jelas sekali, padahal aku kondisinya naik motor dan pakai helm. Tapi entah kenapa suara itu bisa jelas terdengar. Aku coba pikir positif saat itu. Oh, mungkin hewan kali ya. Belum lama aku mikir kayak gitu, kali ini terdengar suara tertawa cekikikan wanita yang berasal dari arah atas hutan.
Karena sebelah kiri jalan itu adalah hutan dan kanannya adalah jurang. Aku langsung baca-baca doa yang aku bisa sambil mempercepat motorku. Lalu, aku melihat di depan ada 2 orang mengendarai sebuah motor. Sepertinya sepasang suami istri. Aku coba membuntuti mereka dengan maksud biar jalan bareng. Tapi tiba-tiba mereka memperlambat jalannya. Mungkin mereka pikir aku begal kali ya. Akhirnya aku menyusul mereka dan apa yang terjadi? Ketika aku susul, seharusnya sinar lampu mereka akan terlihat dari kaca spion. Tapi ini enggak. Di belakangku benar-benar gak ada siapa-siapa. Benar-benar kosong dan sepi, gak ada siapa-siapa. Dan kalaupun mereka tinggal di sana, tapi mereka belok kemana? Karena gak ada jalan lain di situ. Semakin panik, makin aku gaslah motor ini sambil baca-baca doa yang aku bisa. Sampai jam 6 sore lewat 15 menit, akhirnya aku sampai di daerah Leeuwilang. Dan aku putuskan untuk sholat maghrib dulu. Dan aku bersyukur banget bisa sampai sana. Aku pikir-pikir nekat juga ya untuk lewat jalan itu sendirian. Ya karena aku memang gak tahu medannya seperti apa. Ya tapi tetap aku bakal touring dan lewat jalan itu lagi. Dan tentunya gak kondisi maghrib ya, karena tempatnya yang sejuk dan pemandangannya yang sangat-sangat indah. Mungkin itu tanda perkenalan oleh mereka dalam tanda kutip untukku yang memang belum pernah lewat sana. Dan saranku buat kalian yang suka touring motor, kalau bisa jangan sendirian. Minimal ajak teman, ya dibonceng lah. Karena ketika kita di jalan, kita nggak akan tahu akan ada masalah apa. Sehingga kalau di jalan terjadi trouble dengan kendaraan kita, masalah, kita ada teman.